Selamat siang Ibu, saya atas nama Yasinta Setia Novitaria dari kelas 2B PGSD akan menjelaskan perkembangan sosial emosional dan moral anak usia dini, anak usia sekolah dasar, dan anak usia remaja. Yang pertama, anak usia dini. Sejak awal lahir, setiap bayi memiliki emosional yang diwujudkan dalam bentuk paling sederhana, yakni menangis. Dan saat mengalami perkembangan selanjutnya, juga memiliki emosi tersenyum. Sesuai dengan bertambahnya usia dan bertambahnya lingkungan yang dikenal, maka membuat bayi mengalami perubahan emosi sebagai wujud respon saat berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan demikian, bayi juga mengalami perkembangan dalam aspek sosial yang sekaligus mewujudkan perkembangan emosiannya. Saat sudah dapat menggunakan akal pikirannya yang masih sederhana, bayi juga memiliki moral yang sesuai dengan pendidikan yang diberikan. Pada tahapan ini dibagi menjadi dua aspek yang menjelaskan mengenai perkembangan anak berdasarkan aspek emosi, sosial, dan moral. Yang pertama, emosi dan sosial anak usia dini. Menurut Kaplan, keadaan emosional merupakan suatu reaksi kompleks yang mengait satu tingkat tinggi, kegiatan dan perubahan secara mendalam, serta dibarengi perasaan yang kuat atau disertai keadaan efektif. Perasaan merupakan pengalaman disadari yang dikaitkan baik oleh perangsang eksternal maupun bermacam-macam keadaan jasmania. Dalam tahapan ini, orang tua memiliki peranan yang sangat besar dalam mengembangkan kompetensi emosional pada anak. Anak yang komponen secara emosional memiliki karakter seperti berikut. Yang pertama, anak memiliki pemahaman emosional yang lebih baik. Dalam arti, kemampuan ini dibutuhkan untuk kelak mampu membicarakan perasaannya dan merespon secara tepat pada sinyal emosi orang lain. Yang kedua, handal dalam mengelola emosi pribadi. Kemampuan ini dibutuhkan saat mengatasi emosi-emosi negatif seperti saat merasa sedih, marah, kecewa, atau cemas. Dan yang ketiga, memiliki pengelolaan yang lebih banyak dalam mengalami emosi pribadi dan orang lain dalam wujud empati. Yang kedua, perkembangan usia sekolah dasar. Menurut Santrok, perkembangan merupakan bagian dari perubahan yang dimulai dari masa konsepsi dan berlanjut sepanjang rentang kehidupannya. Bersifat konsepsi karena melibatkan banyak proses seperti proses biologis, kognitif, dan sosial emosional. Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif. Individu dalam rentang kehidupannya mulai dari masa konsepsi, bayi, masa kanak-kanak, remaja, dan sampai dewasa. Dalam proses perkembangan anak, sekolah dasar terdapat dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Dan yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor eksternal yang turut membentuk dan mempengaruhi perkembangan individu. Ketika memasuki usia sekolah, anak mulai memperluas pengetahuan, sehingga perilaku tertentu muncul pada situasi apa saja. Contohnya, anak tidak berbohong kepada orang tuanya. Hal tersebut merupakan moral yang dimiliki anak. Namun, dengan seiring perkembangan zaman, jika diamati secara umum, maka ada 7 masalah
utama moral anak usia sekolah dasar. Yang pertama, hilangnya kejujuran. Yang kedua, hilangnya rasa tanggung jawab. Yang ketiga, tidak berpikir jauh ke depan. Yang keempat, rendahnya disiplin. Yang kelima, krisis kerjasama. Yang keenam, krisis keadilan. Dan yang ketujuh ialah krisis kepedulian. Yang ketiga, perkembangan psikologi remaja. Salah satu perkembangan yang dialami oleh remaja adalah perkembangan psikologi. Masa remaja dikategorikan sebagai masa transisi yang dialami anak untuk mencapai usia dewasa. Pada fase ini akan terjadi beberapa perubahan besar. Selain perkembangan fisik, salah satunya ialah perkembangan remaja yang mencakup sisi psikologis dan dibagi menjadi dua kategori. Kategori tersebut merupakan sisi emosional juga sosial yang perlu diketahui. Dilihat dari sisi psikologis, ada beberapa tahapan yang setidaknya perlu dicapai, di antaranya adalah: yang pertama, terlihat menonjol serta mengembangkan identitas diri. Bisa beradaptasi agar diterima di lingkungannya. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi sekaligus mencari jalan untuk mendapatkannya. Yang keempat, berkomitmen pada tujuan yang sudah dibuat. Terima kasih Ibu. Sekian penjelasan dari saya tentang perkembangan sosial emosional dan moral anak usia dini, anak usia sekolah dasar, dan anak usia remaja. Terima kasih. Selamat siang.